mikrodroplet, droplet yang sangat kecil, yang kemudian bisa bertahan lebih lama di suatu ruangan, manakala ruangan tersebut sirkulasi udaranya tidak berjalan dengan baik. Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya, Rory Asyari. Pemirsa, setelah menerima surat terbuka dari 239 ilmuwan di seluruh dunia, WHO akhirnya mengakui bahwa virus novel corona bisa menyebar atau menular lewat udara atau airborne. Nah, selama ini yang kita tahu bahwa COVID-19 menyebar melalui droplet sehingga kita diwajibkan untuk memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Nah, dengan pengakuan dari WHO bahwa COVID-19 bisa ditularkan melalui udara ini, apa kemudian yang akan berubah dan protokol kesehatan apa yang akan diperketat? Ini akan kita bahas malam hari ini di Prime Talk, pemirsa. Namun ada sejumlah data yang kami sampaikan. Salah satunya adalah pernyataan dari pimpinan WHO, Maria Van Kerkhove, berikut ini. We have been talking about the possibility of airborne transmission and aerosol transmission as one of the modes of transmission of COVID-19, as well as droplet. We've been working on this for several weeks now, and we've engaged with a large number of groups, epidemiologists and clinicians, IPC specialists, engineers, mathematical modelers, to try to consolidate the growing knowledge around transmission. Pemirsa, awalnya WHO ragu bahwa ini adalah airborne, begitu bisa ditularkan melalui udara COVID-19 ini, tapi bukti ilmiah termasuk surat terbuka dari 239 ilmuwan di seluruh dunia mendesak WHO meninjau kembali penelitiannya dan merevisi rekomendasinya. Nah, awalnya WHO hanya menyimpulkan bahwa COVID-19 menyebar melalui droplet. Kini WHO mengakui bahwa mikrodroplet dalam bentuk aerosol bisa melayang selama berjam-jam di ruangan tertutup dan bisa menginfeksi orang yang menghirupnya. Nah, droplet berukuran 5 hingga 10 mikron, kita akan lihat data berikut ini. Sementara aerosol berdiameter jauh lebih kecil, yakni kurang dari 5 mikron begitu. Untuk Anda ketahui, satu helai rambut kita berukuran 70 hingga 100 mikron. Nah, apabila kita melihat di sini, ukuran droplet lebih dari 5 mikron, sejumlah ahli mengatakan 5 hingga 10 mikron, bahkan lebih ukurannya. Dan juga sementara ukuran aerosol jauh lebih kecil, yakni kurang dari 5 mikron. Nah, aerosol ini pun bisa melayang-layang di ruangan tertutup, ruangan ber-AC, ruangan yang berventilasi buruk begitu, dan dapat bertahan di sana berjam-jam dan dikhawatirkan dapat menginfeksi apabila terhirup oleh orang, utamanya orang yang tidak menggunakan masker. Nah, kemudian ada juga kekhawatiran bahwa restoran yang tertutup, kemudian bar, pabrik, tempat ibadah, tempat kerja, maupun kerumunan orang berpotensi untuk menjadi super spreader atau tempat penularan dalam jumlah yang besar akibat adanya temuan bahwa COVID-19 bisa ditularkan melalui udara ini. Nah, Indonesia di satu sisi, pemirsa, apabila kita membahas soal Indonesia, tidak hanya mengalami darurat kasus yang semakin tinggi, namun kita juga mengalami darurat kedisiplinan warganya dalam menjalani protokol kesehatan, khususnya dalam hal memakai masker. Nah, untuk kasus positif COVID-19 di Indonesia, jumlahnya pun jauh dari dikatakan menurun begitu. Kita akan melihat, ini adalah data perkembangan kasus sejauh ini. Sudah lama kita tidak mengupdate terkait dengan kasus ini. Namun ini adalah jumlah perkembangan kasus di Indonesia setiap harinya apabila kita melihat dari periode per minggu. Dari 13 hingga 19 Juni, 20 hingga 26 Juni, kemudian 27 Juni hingga 3 Juli, dan 4 hingga 10 Juli. Ini adalah rata-rata penambahan kasus per hari. Tidak ada hari di mana penambahan kasusnya kurang dari 1.000. Nah, kita bisa melihat rata-rata penambahan kasusnya selama ini dalam 1 bulan terakhir pasti di atas 1.000. Bahkan kemarin ada penambahan hingga 2.600-an kasus dalam satu hari. Nah, hari ini ada penambahan 1.600-an sekian kasus dalam satu hari. Nah, penambahan kasus yang tinggi bisa berarti dua. Artinya yang pertama adalah penularan kasus yang masih saja terjadi yang cukup tinggi di masyarakat. Dan yang kedua adalah kapasitas testing kita yang semakin baik, khususnya soal testing dalam metode PCR maupun tes cepat molekuler begitu.
Nah, kalau misalnya kemudian kita melihat pertambahan kasus seperti ini, bagaimana dengan RT atau tingkat penularan efektifnya, di mana berapa orang sih sebenarnya yang bisa tertularkan dari satu orang yang positif COVID-19, dan juga attack rate terkait dengan jumlah orang yang terinfeksi setiap 100.000 penduduk. Kita akan mulai terlebih dahulu dari RT, atau tingkat penularan efektif, begitu, effective transmission rate, artinya satu orang bisa menularkan ke berapa banyak. Kalau misalnya kita melihat di awal-awal pandemi ini sekitar bulan Maret begitu, RT untuk DKI Jakarta yang warna merah, pemirsa, 3,96. Artinya satu orang positif di DKI Jakarta bisa menularkan 3 hingga 4 orang. Nah, sementara Jawa Timur pada waktu itu lebih tinggi lagi, 4,29, artinya satu orang bisa menularkan 4 hingga 5 orang lain. Ini data di akhir Maret. Tapi apabila kita melihat saat ini, per tanggal 6 Juli kemarin, begitu, di Jawa Timur artinya sudah mulai turun, namun masih mengkhawatirkan, masih 1,32, artinya satu orang positif masih berpotensi menularkan ke 1 hingga 2 orang lain. Sementara di DKI Jakarta pun artinya saat ini 1,21, satu orang positif bisa menularkan ke 1 hingga 2 orang yang lain. Ini DKI Jakarta dan Jawa Timur. Kita akan melihat ke provinsi yang lain yang juga cukup mengkhawatirkan dalam beberapa waktu terakhir. Kita lihat data yang lain, teman-teman. Kita akan melihat sekarang data Jawa Barat dan juga Sulsel. Yang merah adalah Jawa Barat, yang biru adalah Sulsel. Kita lihat awal pandemi sekitar 28 Maret, RT 2,22 di Jawa Barat. Artinya satu orang bisa menularkan 2 hingga 3 orang. Sementara Sulsel kita lihat jumlahnya lebih tinggi. 3,01, satu orang bisa menularkan COVID-19 ke 3 hingga 4 orang. Sementara saat ini memang sudah turun, namun angkanya pun belum bisa dikatakan aman. Dikarenakan penularan di masyarakat masih saja terjadi. Kita ke provinsi terakhir, ada Kalimantan Selatan. Oke, ini adalah Kalimantan Selatan. Kita akan menghitung dari April. April di sini artinya 2,08 dan saat ini kita melihat bahwa artinya sudah di bawah 1, yakni 0,95. Tapi ini masih juga tetap mengkhawatirkan dikarenakan satu orang masih bisa menularkan ke satu orang yang lain. Nah, bagaimana dengan attack rate? Attack rate adalah jumlah konfirmasi kasus per 100.000 penduduk, begitu. Attack rate untuk saat ini di bulan Juli ini, pemirsa, DKI Jakarta masih tertinggi dengan 124,2 kasus per 100.000 penduduk. Sementara jumlah kasusnya apabila kita melihat yang warna biru ada di 13.739. Jawa Timur apa kabar? Jawa Timur jumlah kasusnya sekarang jauh melebihi DKI Jakarta, ada 15.730. Namun attack rate-nya jauh di bawah DKI Jakarta untuk saat ini, yakni 39,6. Sementara Jawa Barat, attack rate-nya adalah 10 kasus per 100.000 penduduk, cukup rendah di sana jika dibandingkan dengan provinsi tetangga. Sementara Sulawesi Selatan 74,8 dan Kalimantan Selatan juga cukup mengkhawatirkan, ada 94 kasus per 100.000 penduduk. Nah, ini adalah fenomena terkait dengan COVID-19 di Indonesia saat ini di tengah WHO yang kemudian mengakui bahwa COVID-19 bisa ditularkan melalui udara atau airborne. Apa yang seharusnya berubah? Apa yang seharusnya diperketat? Kita akan membahasnya dengan 3 orang narasumber. Ada Pak Tri Yunis Miko Wahyoni, tim pakar gugus tugas COVID-19. Ada juga Dr. Adib Kumaydi, Wakil Ketua Umum IDI, dan Hermawan Saputra, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia DKI Jakarta. Bapak-bapak, selamat malam. Saya akan ke Pak Tri Yunis terlebih dahulu. Apa sebenarnya tanggapan dari gugus tugas atas WHO yang akhirnya mengakui bahwa transmisi COVID-19 bisa terjadi melalui udara, Pak Tri? Ya, jadi pertama-tama saya bukan mewakili gugus tugas, walaupun saya anggota dari gugus tugas, anggota ahli dari gugus tugas. Ya. Jadi yang pertama adalah bahwa penularan COVID itu bisa lewat mikrodroplet. Jadi beda dengan nuklei. Suara jelas, Pak? Jelas Pak Tri, silahkan Pak. Oke. Jadi kalau beda dengan nuklei, kalau nuklei itu benar-benar terbawa udara jauh, begitu. Kalau mikrodroplet akan tidak jauh terbawa udara atau mengambang di udara cukup lama. Nah, masalahnya adalah virus COVID-19 itu dapat hidup lama di suhu yang
kurang dari 20 bisa sampai 4 hari. Kemudian kalau suhunya lebih dari 20 bisa 2 hari. Jadi kalau dia mengambang di udara, pastikan bahwa dalam 2 hari dia harus didesinfektan begitu. Pak Tri, lantas dengan adanya pengakuan dari WHO ini, yang kita juga tahu bahwa pemerintah Indonesia sangat bergantung begitu pada pendapat WHO, rekomendasi WHO. Lantas apa yang akan berubah, Pak Tri, dari protokol kesehatan kita? Jadi pertama ada pemberian atau aplikasi desinfektan pada daerah-daerah yang sering dikerumuni oleh massa. Jadi tempat-tempat umum utamanya, jadi kayak stasiun bis, stasiun kereta, kemudian itu harus sering didesinfektan kurang lebih 2 hari frekuensinya minimal, itu didesinfektan umum gitu. Yang kedua adalah bahwa pakai masker merupakan kewajiban, jangan lepas sama sekali. Kemudian kalau itu daerah merah, kalau lebih baiknya pakai face shield kalau bisa. Jadi pada kerumunan yang tidak bisa menjaga jarak seperti kereta. Sekarang kan kereta akan ditambah kapasitasnya menjadi 70% dari 50%. Ya, maka kita nggak bisa menjaga jarak. Kalau tidak bisa menjaga jarak, harus pakai face shield selain masker begitu. Artinya disinfektan akan menjadi lebih intensif begitu dengan adanya pengakuan baru dari WHO ini, Pak. Saya akan ke Dr. Hermawan sekarang. Mas Hermawan, apakah ini sebenarnya sesuatu yang baru atau kita sebenarnya sudah tahu tapi tidak diakui secara global, secara saintifik? Ya, Mas Rory, diskusi tentang potensial aerosol atau potensial airborne disease atau tidak terkait coronavirus ini adalah diskusi yang cukup lama. Sejak kasus di Wuhan, para pakar, peneliti, dan ahli kesehatan sudah melakukan perdebatan terkait dengan potensial airborne or aerosol ini. Tetapi memang WHO sangat berhati-hati. Ini juga bentuk bagian dari kehati-hatian ilmiah dan juga akan berdampak terhadap kebijakan dunia termasuk pemerintah Indonesia. Untuk itu pun kita, pemerintah dan masyarakat Indonesia harus juga berhati-hati dalam menyikapi announcement dari WHO ini, karena dari perspektif kami, kesehatan masyarakat, sebenarnya terjadinya airborne disease atau non-airborne disease itu sebenarnya bisa kita lihat dari indikator output dan outcome, angka-angka morbidity, mortality, sekaligus angka-angka yang berkaitan dengan potensial transmission yang ada di Indonesia. Dengan tegas kami menyatakan bahwa di Indonesia belum ada bukti bahwa coronavirus ini merupakan airborne disease. Kalau yang kita pahami airborne disease adalah penyakit yang menular melalui udara, pergerakan secara luas, maka coronavirus ini bukanlah airborne disease untuk saat ini. Tetapi bahwa ada potensial aerosol, adanya zat atau substan yang mengambang, di mana bila terjadi droplet batuk dari orang yang mungkin mengidap COVID-19, terutama pada ruang dengan ventilasi yang terbatas, dengan sirkulasi udara yang tidak teratur dan suhu yang relatif dingin, maka memang potensial mengambang ini atau aerosol ini akan terjadi cukup lama. Apalagi di ruang-ruang perkantoran, kemudian pariwisata tertutup, dan ini semua menyebabkan resiko aerosol. Tetapi secara luas di publik saat ini belum terbukti secara lapangan. Apakah ini artinya memang penularan melalui udara? Kalau misalnya kita di ruang terbuka, bukan di ruang ber-AC dengan ventilasi buruk, kemungkinannya akan semakin kecil. Apabila kita kemudian berada di ruangan tertutup yang ventilasinya jelek, ber-AC begitu, dan di situ banyak orang dan mungkin di situ ada orang yang tidak pakai masker, resikonya akan jauh lebih tinggi di tempat yang kedua ini, Mas Hermawan. Ya, memang demikian. Jadi kalau droplet itu sangat terkait dengan suhu, terkait dengan cuaca, dan terkait dengan situasi lingkungan saat di mana terjadi penularan. Maka kalau di ruang-ruang terbuka yang terpapar sinar matahari,
di mana aliran udara juga sangat dipengaruhi oleh suhu dan cuaca, maka potensi penularan melalui udara ini sangat kecil kemungkinan kecuali yang terlontar langsung melalui droplet oleh penderita. Nah, oleh karena itulah penggunaan masker jaga jarak tetap menjadi pilihan dalam menangani dan mencegah COVID-19 ini. Tetapi pada ruang-ruang yang tertutup, ini kan sebenarnya berawal dari penelitian di mana para peneliti di aspek medis mendapatkan fakta di berbagai pelayanan kesehatan, terutama di ruang-ruang tindakan surgery, ruang-ruang bedah, ruang-ruang konsultasi dan perawatan pasien, itu terjadi indikasi aerosol karena juga mengenai dokter, tenaga-tenaga kesehatan yang sudah menggunakan alat pelindung diri yang cukup lengkap. Tetapi potensi penularannya tetap terjadi. Ini awal ceritanya. Tetapi juga penelitian akhirnya di beberapa laboratorium diuji coba pada ruang-ruang yang tertutup ini, memang ada aerosol yang memang ukuran di bawah 5 mikron itu kemungkinan virus itu masih mengambang. Dan di saat itu masker itu tidak begitu berarti ketika memang ada aktivitas keramaian di dalamnya. Dan untuk itulah manajemen kesehatan lingkungan menjadi orientasi pembaharuan ke depan ini yang harus kita lakukan. Kita mungkin bisa keluarkan grafiknya teman-teman terkait dengan ukuran dari aerosol jika dibandingkan dengan droplet dan jika dibandingkan dengan ukuran satu helai rambut begitu. Anda bisa bayangkan ukuran satu helai rambut 70 hingga 100 mikron, sementara droplet lebih dari 5 mikron, 5 sampai 10-15 mikron, sementara aerosol yang dipercaya bisa mengambang di ruangan tertutup tanpa ventilasi yang baik, ber-AC begitu, ukurannya jauh-jauh lebih kecil, kurang dari 5 mikron. Dan sejumlah 239 ilmuwan yang menandatangani surat terbuka untuk WHO percaya bahwa dengan menghirup aerosol ini orang bisa kemudian terinfeksi. Maka dari itu kita pun juga bertanya, apakah kemudian masker kain juga efektif? Ataukah kita semua harus menggunakan masker medis? Kita tahu saat ini bahwa masker medis sangat dibutuhkan oleh tenaga medis, tapi dengan fakta ini apa yang harus kemudian kita lakukan? Saya akan ke Dr. Adib sekarang. Dr. Adib, apakah ini kemudian yang menjelaskan kenapa tenaga medis, kenapa pasien banyak yang tertular ketika mereka berada di rumah sakit, Dok? Apakah kemudian dengan adanya aerosol yang melayang-layang di udara ini kemudian membuat tenaga medis dan juga pasien menjadi jauh lebih rawan untuk tertular? Ya, jadi seperti yang disampaikan oleh Mas Hermawan tadi, kita diskusi terkait dengan airborne atau aerosol itu sudah dari bulan Maret sebenarnya. Sehingga protokol-protokol yang kita sampaikan kepada tenaga medis, kepada rumah sakit, ada standarisasi yang harus dipenuhi, baik itu standarisasi sistem, kemudian standarisasi vaskes, di mana dalam salah satunya ada terkait dengan standarisasi ruangan-ruangan pelayanan, baik itu pelayanan rawat jalan atau ruang operasi, kita sudah memakai konsep yang terkait dengan masalah airborne atau potensi aerosol. Karena beberapa hal yang menjadi penting di sini adalah terlepas dari WHO baru menyampaikan, tapi kami sendiri sudah menyatakan atau sudah istilahnya itu menyadari bahwa potensi itu ada. Kenapa? Karena pada saat ada dalam sebuah ruangan tertutup, maka akumulasi virus di dalam sebuah ruangan itu akan tinggi. Itu yang kemudian menjadi potensi untuk menularkan. Oleh karena itulah 3 prinsip sekarang yang di dalam standarisasi vaskes itu kita tekankan adalah VDG, ventilasi, durasi, dan jarak. Jadi ventilasi itu menjadi penting, sehingga kenapa kami selalu menyampaikan tolong rumah sakit juga memfasilitasi adanya exhaust. Kita meminimalisir AC. Kita membuat ruangan lebih terbuka. Di ruangan operasi kalau perlu ada HEPA filter dan exhaust. Kenapa? Lokasi-lokasi tadi adalah lokasi-lokasi yang berpotensi resiko untuk kemudian menularkan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan yang ada, dan bukan tidak mungkin nanti akan menjadi crossing penularan itu akan semakin tinggi di fasilitas kesehatan. Jadi konsentrasi kita di dalam membuat protokol atau standarisasi ini kita sudah mengantisipasi, terlepas dari WHO baru menyampaikan sekarang, tapi kita sudah upaya antisipasi itu sudah kita lakukan dari awal. Sebuah pernyataan yang cukup melegakan, Dr. Adib, bahwa rumah sakit sudah prepare for the worst, antisipasi untuk yang terbaik, tapi bagaimana kemudian dengan pasien dan juga bagaimana dengan mekanisme ketika seorang pasien atau calon pasien begitu masuk ke dalam rumah sakit, dan juga masker seperti apa yang selayaknya digunakan ketika WHO pun mengakui bahwa ada kemungkinan bahwa COVID-19 bisa ditularkan melalui udara. Apakah masker kain kita efektif? Ini akan kita bahas di segmen selanjutnya. Kita ingatkan, yang pertama upayakan
di semua ruang kerja kita dijamin sirkulasi udaranya berlangsung dengan baik. Sehingga setiap saat udara bisa kita gantikan dengan udara baru yang lebih segar. Oleh karena itu, upayakan ini bisa kita lakukan dengan baik. Paksakan udara bergerak. Apakah menggunakan kipas angin atau menggunakan kipas untuk menghisap angin ini, udara ini keluar, agar semuanya selalu bergerak. Kemudian kalau memungkinkan jendela dibuka pada pagi hari, agar udara segar yang dari luar pun juga bisa masuk. Ini adalah upaya-upaya kita agar udara yang terjebak di ruang kerja tidak tertahan sampai berhari-hari tanpa ada sirkulasi yang memadai. Saya akan ke Pak Tri Yunis sekarang. Pak Tri Yunis, apakah kemudian gugus tugas akan mengubah protokol kesehatan atau menambah, memperketat begitu protokol kesehatan yang ada dengan adanya pernyataan dari WHO ini? Ya, jadi kami yakin bahwa penularan dominan masih pakai droplet infection atau melalui droplet infection. Jadi dari penelusuran kontak tracing terbukti bahwa yang kontak erat dengan kasus itu yang terinfeksi. Jadi jarang sekali kita menemukan dalam kontak tracing yang tanpa kontak begitu. Jadi sebagian kecil, mungkin kurang dari 10% atau paling besar 12% itu tanpa kontak yang jelas. Nah, kontak yang tanpa kontak yang jelas ini kemungkinan besar dikeluarkan melalui droplet kecil atau mikrodroplet di ruangan tertentu gitu. Nah, jadi kalau upaya yang dilakukan utamanya adalah masih memerangi pakai masker yang sama, kemudian jaga jarak, kemudian cuci tangan pakai sabun. Nah, untuk memerangi penyebaran yang droplet infection, kita rubah ruangannya begitu. Jadi istilah Pak Yuri itu membuka sirkulasi udara di ruangan ya. Kalau di luar ruangan itu aman. Di ruangan artinya harus Pak Tri, menurut gugus tugas agar masyarakat juga tidak bingung begitu, jadi sebenarnya menurut gugus tugas COVID-19 bisa ditularkan lewat udara atau tidak? Bisa, tapi sebagian kecil yang tertular lewat udara begitu. Bisa, tapi sebagian kecil. Kemudian, mohon maaf, bagaimana kemudian menjelaskan adanya super spreading begitu di tempat-tempat yang tutup seperti pabrik ataupun mungkin seperti tempat boarding school, pondok pesantren ataupun sekolah yang di situ adalah asrama begitu. Bagaimana menjelaskan terkait dengan fenomena banyak orang dalam waktu yang hampir bersamaan tertular? Ya, kalau di asrama Secapa misalnya Bandung, dan pesantren itu jelas mereka kontak dengan pasien atau kasus. Jadi itu menunjukkan bukan udara, tapi itu menunjukkan droplet. Kira-kira begitu. Jadi kalau yang tidak ada pabrik ya biasanya ada kasusnya begitu, baru akan terjadi super spreading begitu. Dokter Himawan setuju, dokter? Ya, saya melihat sedikit angle yang berbeda ya, atau sudut pandang yang berbeda. Jadi supaya kita berhati-hati dalam komunikasi publik, kalau ditanya apakah terbukti penularan virus corona ini melalui penularan udara yang disebut airborne disease itu atau tidak, kami bisa menyatakan belum terbukti secara empiris di Indonesia paling tidak. Tetapi apakah droplet atau virus yang menyebabkan COVID ini bisa tertular dalam ruang tertentu karena adanya virus yang mengambang di udara? Sangat mungkin bisa. Jadi bahasa atau terminologi yang bisa kita gunakan, kalau yang tertular melalui virus atau massa yang mengambang ya, massa yang cukup ringan itu, kita menyebutnya potensial aerosol. Jadi ini supaya istilah ini menjadi tidak salah diartikan oleh publik dan tidak salah dimaknai oleh pemerintah dalam mengambil kebijakan juga. Karena kita belum menemukan fakta terjadinya penularan melalui udara secara normal. Adapun orang-orang yang tidak jelas melalui kontak tracing tadi, itu biasanya karena mereka itu tidak sadar ada di kerumunan dan keramaian. Sehingga kontak tracing tidak mampu mendeteksi siapa yang membawa virus
di dalam sebuah keramaian, baik itu di angkutan umum seperti kereta maupun juga di ruang-ruang publik seperti pernah kita melihat ada Car Free Day dan juga lain-lain di aktivitas publik lainnya. Begitu, Mas Rory. Kalau Pak Adib, Dr. Adib, Anda melihatnya apa yang kemudian seharusnya berubah terkait dengan protokol kesehatan, termasuk terkait dengan alat pelindung diri? Salah satunya adalah masker yang digunakan masyarakat. Ya, jadi gini Mas Rory. Yang pertama-tama sepakat bahwa kita jangan membuat bingung masyarakat. Gitu. Jangan membawa masyarakat itu ikut kemudian di dalam perdebatan terkait dengan droplet maupun aerosol atau airborne, ya, atau udara. Yang penting sekarang bahwa itu adalah penelitian. Jadi ada ketegasan yang disampaikan. Walaupun mohon maaf tadi Pak Irman menyampaikan bahwa ini di Indonesia belum ada. Kita tidak bicara di Indonesia, tapi sebuah penelitian di seluruh dunia mengatakan bahwa ada potensial penularan itu lewat udara. Kapan itu bisa terjadi? Apabila ada di dalam sebuah akomodasi virus itu dalam sebuah ruangan tertutup. Nah, ini yang harus kita lakukan. Protokol yang sudah dilakukan sekarang sudah bagus. Jadi mulai dari memakai masker, itu tiga yang poin utama adalah memakai masker, kemudian jaga jarak, terus kemudian cuci tangan dan menghindari berkerumun. Kalau ada potensi-potensi kita ada kontak dekat sama orang, maka kita harus pakai face shield. Tapi yang paling penting juga, ini kita hanya menegaskan sebenarnya dari protokol yang sudah dibuat oleh gugus tugas dan Kementerian Kesehatan, saya kira sudah cukup baik, tapi perlu di stressing sekarang. Karena ada potensial resiko lewat udara ini. Apa yang kita stressing? PDJ tadi, ventilasinya. Bagaimana kita menghindari ruangan-ruangan tertutup dengan ventilasinya yang bisa terjaga sirkulasinya dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, durasinya. Dalam setiap pertemuan, jangan terlalu lama dalam pertemuan. Usahakan kemudian cukup waktu dan memang dalam ruangan yang terbuka. Dan tetap selalu menjaga jarak. Jadi tiga hal itu supaya kita tidak membawa pemahaman masyarakat, kemudian kok ada teori baru, bukan teori baru. Ini adalah sebuah penelitian yang saya kira yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa kita tetap harus menjaga dan menjalankan sesuai protokol. Itu yang paling penting. Artinya semua ada kesempatannya, ada potensialnya, termasuk potensi terburuk ya Dr. Adib. Nanti kemudian ini yang satu hal yang menarik dari Dr. Adib disampaikan adalah kita memastikan sirkulasi udara. Dan selama ini pemerintah juga sudah berkali-kali mengatakan sirkulasi udara. Namun nampaknya ini belum menjadi aturan yang mengikat dan juga harus dilakukan oleh misalnya di perkantoran, di restoran dan juga di mall bahkan. Nanti kita akan tanyakan apakah ini akan menjadi protokol kesehatan baru untuk memastikan sirkulasi udara. Salah satunya adalah pemasangan exhaust ataupun misalnya membuka jendela suatu ruangan lebih lama begitu. Kami akan kembali sesaat lagi. Kita akan kembali ke Dr. Adib. Dr. Adib, bagaimana kemudian dengan WHO mengatakan tidak bisa rule out, tidak bisa mengesampingkan adanya potensi penularan melalui aerosol ataupun airborne begitu. Itu adalah kalimat yang disampaikan oleh WHO. Bagaimana dengan masker? Bisakah kita tetap mengandalkan masker kain pasien masyarakat umum? Ya, jadi masker itu adalah satu bagian dari proteksi daripada kita ya, daripada proteksi kita untuk supaya tidak tertular. Dan itu bukan hanya kaitannya dengan droplet ini. Karena kita bicara sekarang dalam kasus-kasus influenza biasa pun kita juga harus pakai masker. Tapi saat ini kemudian apakah harus pakai masker yang medis atau masker untuk yang kain? Pada prinsipnya adalah masker itu adalah pelindung. Jadi kita tidak membicarakan dalam artian bahwa harus semua masyarakat memakai masker medis, tidak. Karena yang paling penting tadi itu tiga tadi, Mas. Ventilasi, durasi, dan jarak tadi. Jadi jarak itu kita proteksi juga ditambah dengan face covering. Face shield itu adalah salah satunya itu. Jadi kita tidak terkonsentrasi, ya kalau kita bicara ideal masker, ya memang pada saat kita bicara masker yang paling aman, ya masker-masker yang N95. Tapi tentunya itu adalah dalam kondisi yang seperti apa? Dalam kondisi di mana kita ada di dalam ruangan tertutup, seperti saya seorang dokter, saya harus operasi, saya 3 jam operasi, saya harus memakai masker itu karena itu memang perlindungannya. Tapi kalau kemudian kita bicara masyarakat, kemudian di dalam sebuah lingkungan, asal dia bisa menjaga jarak, asal dia berada dalam lingkungan tempat yang dia itu dijaga ventilasinya, maka itu saya kira tidak terpengaruh dengan apakah kita mau pakai masker kain atau masker medis.
Baik, tapi nampaknya kita lihat berapa fasilitas umum dan kehidupan new normal ini jaga jarak dan juga berdisiplin nampaknya menjadi sesuatu hal yang sulit untuk dilakukan oleh masyarakat. Dr. Hermawan, saya ada beberapa artikel yang saya baca dari pemberitaan internasional terkait dengan pendapat para ahli. Kita masih bisa menggunakan masker kain kita asalkan ditambah layer khusus dengan tisu misalnya atau dengan layer yang lain. Apakah Anda setuju dengan pendapat ini bahwa masker kain masih bisa dengan adanya notion atau pendapat bahwa bisa saja ini menyebar melalui udara, melalui aerosol begitu, dengan menambahkan lapisan di masker kain kita? Oke, yang ingin saya sampaikan ketika menggunakan masker kain, itu potensi kita terlindungi itu sekitar 40-60%. Satu orang yang menggunakan masker tetapi akan bertambah protection ya ketika satu orang lain atau bahkan orang-orang lain di sekitar kerumunan semuanya menggunakan masker, maka potensial protection-nya menjadi lebih besar, sekitar 80-90%. Apalagi disertai menjaga jarak minimal 1 meter. Jadi dengan menggunakan masker kain biasa untuk kepentingan kita, individu dan juga keluarga dan masyarakat di tengah komunitas dan juga aktivitas di ruang terbuka, itu sebenarnya biasa saja seperti yang sudah kita langsungkan sekarang. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Bung Adib tadi, resiko yang besar itu adanya direct kontak gitu ya, seperti tenaga-tenaga medis di rumah sakit atau pada petugas-petugas yang berurusan dengan customer, seperti di ruang-ruang publik, di kasir, di area pelayanan yang sifatnya berinteraksi dalam jarak dekat. Maka alat pelindung tambahan seperti face shield tadi, seperti juga adanya sekat dari kaca atau dari plastik, yang bisa juga sewaktu-waktu dibersihkan atau didisinfektan, itu paling penting. Kalaupun kita ada di ruang tertutup seperti kantor atau resto yang memang tertutup, yang potensial aerosol dapat terjadi, sebenarnya dengan menjaga jarak, semuanya menggunakan masker, dan adanya sirkulasi atau ventilasi udara yang baik, dan pengaturan suhu yang baik, maka di situ pun sudah relatif aman. Nah, ini adalah perilaku yang memang harus diatur oleh protokol yang baru, yang sejauh ini pada fokus pada perilaku, ke depan harus fokus pada manajemen kesehatan lingkungan. Baik. Mas Rory. Ini yang akan saya tanyakan Mas Hermawan ke Pak Tri. Pak Tri, apakah kemudian protokol akan diubah, akan menjadi lebih ke manajemen keselamatan, misalnya saja perkantoran, restoran, mal, harus menyediakan ventilasi udara yang baik dan sehat, Pak Tri? Ya, betul. Jadi seharusnya kantor semua mengupayakan udara terbuka. Jadi harus buka jendela sekarang. Jadi buka jendela menjadi keharusan di kantor-kantor atau di restoran atau di mall agar sirkulasi udaranya terjamin. Begitu. Itu yang Tapi pertama. bagaimana mungkin kalau misalnya kita berbicara mall, jendelanya di mana nggak tahu? Ya, pasti ada jendela. Nggak mungkin tertutup sama sekali. Ya, kemudian pasti apakah di sebelah mana kita harus upayakan ada sirkulasi udara begitu. Baik, dan nanti saya akan tanyakan setelah jeda Pak Tri, apakah kemudian gugus tugas sama seperti pada waktu PSBB kemarin ada tindakan keras bagi pihak-pihak yang tidak melaksanakan protokol kesehatan dan ketat, apakah kemudian nanti perkantoran, kemudian restoran dan juga tempat-tempat fasilitas umum apabila tidak menerapkan terkait dengan aturan ventilasi tersebut akan juga dikenai sanksi. Kita akan membahasnya sesaat lagi. Walaupun tadi Pak Tri Yunis mengatakan bahwa pihaknya masih percaya penularan melalui droplet, bukan melalui aerosol, saya ingin bertanya Pak Tri, sebagai penegasan saja, protokol kesehatan akan sejauh apa berubah? Jadi seperti saya katakan tadi bahwa porsi yang tertular melalui aerosol atau mikrodroplet itu akan kecil porsinya. Jadi 10% atau kurang dari 12%. Dan itu belum ada studinya. Oleh karena itu, maka penerapannya hanya himbauan kepada seluruh sektor agar seluruh kantor membuka jendelanya agar terjadi sirkulasi udara yang baik begitu. Jadi dengan dijamin dengan sirkulasi udara yang baik, maka mikrodroplet pasti akan mengalir dan tidak mungkin menularkan ke yang lain begitu. Dokter Adib, apa yang seharusnya berubah, dokter? Ya, jadi satu kepada masyarakat perlu kita sampaikan bahwa tetap hindari tempat-tempat yang berpotensi berkerumun.
kalaupun sekarang kita bicara ini kita dengan kondisi new normal, kita mau ke kantor, kita mau ke tempat-tempat perbelanjaan, maka jaga jarak itu menjadi penting. Sehingga potensi-potensi pada saat kita semakin berdekatan itu membawa kita semakin beresiko. Tapi yang paling penting adalah ya tentunya kita ini himbauan kepada pengelola, baik itu pengelola tempat-tempat pasar, perbelanjaan, terus kemudian bukan tidak mungkin juga mal dan juga perkantoran, tolong bisa difasilitasi setiap ruangan-ruangan yang tertutup itu dengan exhaust, dengan ventilasi. Kalau tadi pertanyaannya Mas Rodi, kalau nggak ada ventilasinya gimana? Ya ada memang, ini walaupun ini masih banyak teori untuk pembuktian ilmiah, paling tidak ada air purifier dengan filter. Nah ini menjadi penting itu. Sehingga ini yang harus kemudian menjadi prasyarat dan tentunya masyarakat juga akhirnya memilih di mana dia akan berkunjung adalah dengan tempat yang memang sudah terfasilitasi dengan itu. Ini yang seperti yang kami lakukan juga di rumah sakit juga seperti itu. Supaya pasien pun juga masih bisa kita layani. Airborne, tidak airborne ini pun masih menjadi perdebatan begitu, namun yang tidak boleh ditawar-tawar adalah protokol kesehatan dan salah satunya saat ini adalah terkait memastikan ventilasi berjalan dengan baik. Saya akan terakhir ke Mas Hermawan, apa yang seharusnya berubah menurut Anda? Adalah yang harus berubah norma. Jadi kenormalan baru membawa norma yang baru. Norma yang baru itu menyangkut dua hal Mas Rory, yaitu health protocol atau protokol kesehatan dan juga health control, pengawasan kesehatan. Health protocol itu menyangkut ruang, menyangkut orang, dan menyangkut barang. Kita masih fokus pada protokol orang, tapi protokol tata ruang, tata barang ini belum betul-betul dilakukan oleh kita sebagai tokoh, praktisi, dan juga pemerintah. Yang kedua adalah health control. Pengawasan itu bisa berlandaskan kebijakan, maka health control menyangkut pelaksanaan kebijakan sekaligus penegakan atas kebijakan yang ada. Dua sisi inilah yang harus betul-betul dioptimalkan dan berubah lebih baik, baik oleh kita stakeholder kesehatan masyarakat maupun oleh pemerintah selaku instrumen penyelenggara negara. Mas Rory. Kita tentunya akan menunggu guidance yang lebih keras dan juga implementasi yang lebih tegas terkait dengan manajemen tata ruang. Dikarenakan ini merupakan kesimpulan dari diskusi kita malam hari ini, pentingnya manajemen tata ruang khususnya ventilasi udara. Terima kasih sekali lagi Dr. Adib, Mas Hermawan, dan juga Pak Tri atas waktunya di Prime Talk malam hari ini. Semoga ini menambah wawasan Anda pemirsa terkait dengan perkembangan baru COVID-19. Saya Rory Asyari undur diri. Terima kasih. Kita bertemu lagi minggu depan. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.